Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6. Jumpa lagi bersama Bapak Hari. Kali ini kita masih di pelajaran bahasa Indonesia dong tentunya. Nah, kali ini kita di tema 2, subtema 1. Nah, udah gak kerasa ya, udah masuk ke tema 2. Nah, kali ini pelajaran kita adalah tentang mengembangkan ide dari peta pikiran. Nah, seperti apa? Nah, langsung saja kita mulai ya. Agar saat belajar nanti kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita berdoa sebelum belajar. Yuk kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bizidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kompetensi dasar kita di pelajaran bahasa Indonesia untuk tema 2 yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, langsung saja ya, kita akan bedah satu persatu kalimat tanya ini. Ada kata apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, berapa, dan mengapa. Nah, kita coba bedah satu-satu ya. Yang pertama ada kata apa. Nah, apa berfungsi untuk menanyakan suatu benda. Nah, contohnya nih, apa isi proklamasi? Nah, proklamasi itu kan benda nih. Lalu contoh lainnya adalah apa barang yang baru saja kamu beli. Nah, itu kan menanyakan benda lagi nih. Itu adalah contoh dari pertanyaan apa. Lalu yang kedua ada kata bagaimana. Fungsi kata bagaimana adalah untuk menanyakan cara, suatu cara ya. Nah, contohnya, bagaimana cara mengibarkan bendera? Lalu contoh lainnya misalnya, bagaimana cara membuat telur goreng? Gitu ya. Lalu yang ketiga ada kata di mana, kemana, dan dari mana. Nah, ketiganya ini fungsinya yaitu untuk menanyakan tempat nih. Nah, contohnya, di manakah suku Bali berada? Di manakah tempat tinggalmu? Di manakah sekolahmu? Nah, itu kan menanyakan tempat semua tuh. Nah, lalu yang keempat ada kata kapan. Nah, kata kapan ini untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan Indonesia merdeka? Kapan hari ulang tahunmu? Kapan pelajaranmu selesai? Nah, itu adalah salah satu contoh kata penggunaan kata tanya kapan. Nah, selanjutnya ada kata siapa. Nah, fungsi kata tanya siapa adalah untuk menanyakan nama orang. Nah, contohnya, siapa yang membacakan teks proklamasi? Contoh lain misalnya, siapakah teman terbaikmu? Nah, gitu ya, dan masih banyak contoh lainnya. Lalu selanjutnya nomor 6, kata berapa. Nah, fungsi kata berapa yaitu untuk menanyakan jumlah. Nah, contohnya, berapa harga satu buku tulis? Berapa tinggi badanmu? Berapa berat badanmu? Nah, masih banyak lagi ya contohnya. Lalu yang terakhir ada kata mengapa. Nah, fungsi kata mengapa yaitu untuk menanyakan sebab atau alasan sesuatu ya. Nah, di sini contohnya, mengapa harga buku tulis itu mahal? Nah, contoh lain misalnya, mengapa aku sangat suka menonton TV? Misalnya, lalu contoh lain misalnya, mengapa kita harus melawan rasa malas? Dan mas lagi ya, contoh kalimat yang menggunakan kata mengapa. Nah, kita baru aja belajar tentang jenis-jenis kata tanya ya, dan juga beserta contohnya dan fungsinya. Nah, sekarang kita baca dulu nih, ada teks tentang peristiwa proklamasi. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 3 sampai dengan 4.
dibaca sampai habis ya. Jika kalian sudah membaca teks tentang peristiwa proklamasi di halaman 3 sampai dengan 4, sekarang kita akan latihan membuat pertanyaan. Nah, perintahnya adalah buatlah kalimat pertanyaan yang bisa kamu buat setelah membaca teks tentang peristiwa proklamasi barusan. Nah, buatlah pertanyaanmu sesuai dengan gambar di samping. Nah, di sini ada peta ya. Nah, ini yang dinamakan dengan peta pikiran. Di tengah-tengahnya ada judul ceritanya, itu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian menciptakan pertanyaan apa yang bisa kalian gali, yang bisa kalian temukan dari teks yang baru saja kalian baca. Nah, jika kalian sudah menemukannya, kalian tulis nih, misalnya kata apa, pertanyaan apa yang bisa kalian dapat dari teks yang sudah kalian baca. Lalu juga kata mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, kalian buat masing-masing satu pertanyaan, gitu ya. Nah, jika sudah selesai, fotolah hasil tugasmu dan upload di e-learning. Nah, jangan lupa ya, buatlah persis seperti peta pada gambar di samping, gitu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai di pembelajaran untuk hari ini, di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, semoga menambah pengetahuan kita ya. Itu saja dari Bapak. Terima kasih atas waktunya kalian dan perhatiannya yang sudah menyimak pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap selalu semangat dan tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.